pengetahuan. Minimnya pengetahuan di kalangan masyarakat, baik tentang agama, kemudian tentang wawasan, ini merupakan kebodohan. Dan di dalamnya juga diselipkan pembodohan supaya masyarakatnya semakin bodoh. Yang mental-mental itu bukan ke dalam, tapi adalah permainan utak atau keyakinan tanpa mantra, tanpa ritual, tanpa klinik. Mereka nonton seperti itu. Nah, siapa tahu dengan menonton apabila yang kita suarakan itu adalah kebenaran, lambat laun hatinya melunak, bisa menerima nasihat. Pada seluruh penduduk bumi, bahwasanya yang namanya ilmu itu ada ilmu double. Setiap ada yang double pasti ada yang asli, setiap ada yang asli pasti ada yang double. Ada sebagian mereka praktisi pemburu dukun santet ini tidak mengakui bahwa video mereka settingan. Mereka menyatakan bahwa video mereka ini real, sehingga banyak masyarakat yang percaya dengan video-video mereka. Lain bodoh orang juga nggak tahu Ujang asli. Dari mana Ujang asli? Ujang tuh rajanya settingan. Awal mulanya Ujang tuh pertama kali yang bikin konten settingan Ujang, diikutin sama Idris, diikutin lagi sama Mercon, diikutin lagi sama Mas Karyo, sampai terus. Dengarkan lagi. Kamu membela kedoliman, membela kejahatan, akan dipertanggungjawabkan kamu itu di akhirat. Ya, di akhirat. Sebelum meninggal juga akan parah nanti di waktu sakaratul maut. Jadi pesan saya, bertobat. Sebelum mati, bertobat dari itu semua, dari ucapan kamu itu. Ucapan yang ngacok dan ngawur, sesat. Cabut ucapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Acara Gerebek Dukun Santet yang ada di YouTube ini, sobat, lebih kurang telah berjalan sekitar 1 tahun lebih. Nah, ide awal adanya Gerebek Dukun Santet sekitar bulan-bulan Maret 2020. Nah, awal mulanya cerita ini ada ide dari seorang ustadz yang ada di Jawa Barat. Karena dia ingin ada acara yang lain daripada yang lain. Dan setelah konten ini ditayangkan di YouTube, memang responnya luar biasa, sobat. Responnya sangat ramai yang nonton ini. Karena ini adalah ide lain dari tayangan yang ada di YouTube yang berbau spiritual dan perdukunan. Seiring berjalannya waktu, memang tayangan ini banyak yang menonton dan banyak yang melakukan subscribe, sehingga channel ini begitu melejit subscribernya gitu. Nah, karena memang ini adalah tayangan yang cukup menghibur dan heroik dari seorang ustadz, seorang gus, seorang ketua padepokan, bagaimana heroiknya mengalahkan dukun-dukun santet yang selama ini terkenal kejam dan terkenal dengan ilmunya, ilmu hitam yang senantiasa membuat susah masyarakat. Nah, sejalan dengan begitu luasnya tayangan Gerebek Dukun Santet ini dengan viewer yang cukup banyak dan subscriber yang juga melejit, ada seorang YouTuber juga yang berasal dari Aceh yang kita kenal dengan nama TIJ atau Tengku Iqbar Johar. Beliau ini adalah YouTuber yang senantiasa mengkritik pada awalnya konten-konten perdukunan yang sebagian masyarakat juga tidak paham dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini beliaulah yang mengkritik tayangan yang berbau membohongi atau membodohi publik. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa seorang aktor atau seorang talent atau seorang mantan penyanyi gambus menjadi kiai tiba-tiba bernama Gus Idris Almarbawi, dan kita semua sudah tahu bahwa beliau selama ini sering melakukan pembodohan dan juga penipuan. Hal ini tidak terlepas dari yang namanya pengetahuan, teman-teman. Minimnya pengetahuan di kalangan masyarakat, baik tentang agama, kemudian tentang wawasan, dan sebagainya. Kemudian faktor ekonomi, teman-teman. Faktor ekonomi. Beliau juga tidak segan-segan langsung berkomunikasi dengan yang punya channel YouTube
Nah, awal mulanya kemunculan beliau ini sobat di acara penggerebekan Dukun Santet adalah saat beliau live dengan Kang Ujang Bustami dari Cirebon, di mana beliau menyatakan bahwasannya acara penggerebekan atau konten penggerebekan Dukun Santet ini adalah tidak real, dan beliau memohon untuk tayangan-tayangan ini jangan terlalu digembar-gemborkan gitu. Ya kalau itu memang ada settingan, ya itu sewajarnya aja. Dalam artian dengan acara itu kita juga bisa mengedukasi masyarakat, tapi jangan terlalu ditonjolkan settingannya itu. Nah itu pada saat itu beliau memang itu yang beliau kritik langsung dengan Kang Ujang Bustami. Sontak sobat, dengan adanya kritikan dari Tengku Iqbal Johar ini, beliau langsung mendapat respon negatif dari netizen, dari subscriber yang telah mengklik subscribe channel-channel penggerebekan Dukun Santet. Memang tidak dipungkiri sobat, karena begitu antusiasnya masyarakat awam menonton channel-channel itu dan merasa ya emang hiburan. Namun sebetulnya mereka juga tak tahu bahwasanya gerebek-gerebek Dukun Santet itu memang bohong-bohongan, memang settingan. Nah itu memang diakui sendiri oleh salah satu channel penggerebekan Dukun Santet. Intinya saya sudah menyampaikan semua yang gerebek Dukun Santet, channel-channel gerebek Dukun Santet saya mengatakan 100% settingan. Udah gitu aja. Kalau yang misalkan ada yang punya channel, punya konten-konten, punya channel YouTube yang gerebek Dukun Santet merasa terusik dengan ucapan saya, ya silahkan bisa sharing. Akhirnya sobat, memang terjadi pro dan kontra dalam hal ini. Muncullah channel-channel lain yang menayangkan penggerebekan Dukun Santet juga. Jadi kalau sobat ingin memperhatikan, beberapa channel lain juga menayangkan tayangan serupa. Dan sebaliknya sobat, di pihak pengkritik juga muncul juga yang satu ide dengan TIJ ini. Mereka juga membuat channel YouTube dan menyampaikan kritikannya terhadap penggerebekan Dukun Santet dari tayangan-tayangan channel yang ada di YouTube ini dengan konten penggerebekan Dukun Santet. Mereka menyuarakan seide dengan TIJ bahwasanya penggerebekan Dukun Santet yang ada di channel YouTube ini adalah bohongan, ini adalah settingan, dan ini adalah itu double gitu, bohong. Nah, beberapa channel ini sobat cukup berkembang sekarang, ya mengkritik. Jadi kawan-kawan biar paham, bisa menyimak apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sekarang banyak guys nih permainan perdukunan yang sangat elok, yang mengaku punya ilmu sakti atau ilmu al-nikmat tapi ya dia bilang itu sebenarnya yang mental-mental itu bukan tenaga dalam, tapi adalah permainan utek atau keyakinan tanpa mantra, tanpa ritual, tanpa klenik-klenikan. Dan sekarang saya akan membongkar perjalanan seorang dukun ustadz, yang dimana dukun ustadz itu sering transaksi ayam cemani guys. Nah, ayam cemani yang bilangnya hitam, darahnya hitam, telurnya hitam. Nah, ini saya bongkar. Si praktisi pembasmi Dukun Santet yang sering mereka publish di YouTube, saudara-saudara. Menurut analisis dan pendapat saya, bahwasanya tontonan-tontonan tersebut, video-video tersebut adalah video-video yang mana video tersebut adalah hanyalah hiburan semata. Dengan kata lain, dukun-dukun yang mereka gerebek itu bukanlah dukun asli, melainkan orang biasa yang disetting untuk menjadi berperan sebagai dukun. Mungkin maksudnya baik,
maksudnya mengedukasi masyarakat agar tidak takut dengan dukun. Mungkin edukasinya seperti itu, saudara. Tapi sayang seribu sayang, di kalangan netizen, faktanya di lapangan, saudara, masih banyak orang netizen yang percaya dan meyakini bahwasanya dukun tersebut adalah dukun asli. Makanya saya tayangkan di konten ini adalah sebagian, sobat. Nah, kalau kita lihat lagi, banyak lagi ternyata channel-channel baru yang juga memberi kritisi terhadap acara penggerebekan dukun santet. Jadi memang, sobat, acara atau konten penggerebekan dukun santet yang ada di YouTube ini merupakan fenomena yang membuat masyarakat terbuai, fenomena yang membuat masyarakat terhibur juga. Namun sayangnya, konten penggerebekan dukun santet yang ditayangkan di YouTube itu settingan, murni itu settingan gitu. Karena secara logika juga, mana ada tiap hari kita bisa mencari dukun untuk digerebek. Nah, beberapa channel-channel lain telah memberikan analisanya. Kenapa itu bisa dibilang settingan? Kenapa itu bisa dibilang bohongan gitu? Ada sebagian mereka praktisi pemburu dukun santet ini tidak mengakui bahwa video mereka settingan. Mereka menyatakan bahwa video mereka ini real, sehingga banyak masyarakat yang percaya dengan video-video mereka. Sedangkan videonya Mamas Karyo, GNS, walaupun mereka sudah menyatakan settingan, di dalam kolom komentar di saat mereka live streaming pun masih banyak yang percaya bahwa video mereka itu adalah video asli. Apalagi kalau mereka tidak mengakui bahwa video mereka itu adalah settingan, bahkan sampai bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini kan sangat kurang ajar, keterlaluan. Sudah banyak masyarakat yang tertipu. Ini masalahnya, teman-teman, bukan hanya masalah dalam video-video settingan mereka saja, bukan masalah dalam pembodohan-pembodohan publik saja, tapi ada pula sebagian dari mereka yang mempertontonkan, yang bertabrakan dengan syariat Islam. Ada juga video mereka yang menyesatkan akidah umat Islam. Bahkan ada juga sebagian dari mereka yang sudah mengakui bahwa video mereka ini settingan, tapi masih membuka praktek pengobatan. Praktek pengobatan ini pun dengan menggunakan trik sulap, keluarnya keris dari kepala, dengan mengobati pasien dengan keris petir. Kerisnya ini, teman-teman, bisa mengeluarkan petir. Ini ada di online shop, itu dijual, ada baterainya. Ada juga yang mengobati dengan cara mengambil santet dari tubuh pasien dan memindahkannya kepada buah kelapa. Ketika kelapa itu pun dibelah, keluar darah, keluar paku, keluar silet, keluar uang. Kita, yang penting mereka nonton. Nah, seperti itu. Nah, siapa tahu dengan menonton, apabila yang kita suarakan itu adalah kebenaran, lambat laun hatinya melunak, bisa menerima nasihat kita. Jadi, kalau bisa hal ini, setiap informasi dijadikan pembelajaran, dijadikan sebuah ilmu baru. Jangan sampai nanti setiap informasi kita anggap menghujat kita. Orang yang mengerti ilmu hikmah boro dia pengen nyombongin diri, nggak akan dia nyombongin diri, saudara. Jangan sampai nanti anak ente, kakak ente, saudara ente
ataupun teman-teman ente jadi bikin setting ya kan, ngikutin ujang. Inilah yang bodoh orang bilang katanya Ujang asli. Dari mana Ujang asli? Ujang tuh rajanya settingan. Awal mulanya Ujang tuh pertama kali yang bikin konten settingan Ujang, diikutin sama Idris, diikutin lagi sama Mercon, diikutin lagi sama Mama Skario, sampai terus tuh ya. Nah, melalui tayangan ini sobat, atau konten saya ini, ya kita berharap masyarakat cukup cerdas dalam melihat tayangan-tayangan penggerebekan dukun santet ini. Dan pakailah logika kita dalam menyerap tayangan-tayangan itu, karena memang tak sedap juga atau tak enak juga. Ada beberapa netizen dari negara tetangga kita memberi pertanyaan bahwasanya ya banyak sekali dukun yang ada di Indonesia ini gitu. Karena setiap hari digerebek, setiap hari ditumpas, ada aja dukun-dukun ini yang bisa digerebek setiap hari oleh pendekar-pendekar gerebek dukun santet yang ada di YouTube. Ini memang pandangan yang logis sobat, karena mereka tidak tahu bahwasanya gerebek dukun santet yang ada di YouTube tersebut hanya semata-mata settingan, hanya untuk hiburan, hanya untuk meraih subscriber. Settingan itu adalah rencana, dan semua orang itu punya rencana. Jadi wajar-wajar saja, Oke. Rencana dalam fikih, dalam Islam ya, bisa dikatakan hamun atau qasdun atau niyatun atau azmun, meskipun ada perbedaan antara al-farq baina niyah wal qasd wal azm wal ham. Ayo undang saya, kalau mau ketemuan silahkan ketemuan, datang ke tempat saya, ayo kita adu argumen, terserah kamu mau ngomong apa saya ladenin. Mau ngomong secara logika kamu saya ladenin, mau ngomong secara kitab saya ladenin juga. Membela kezaliman, membela kejahatan akan dipertanggungjawabkan kamu nanti di akhirat ya, di akhirat. Sebelum meninggal juga akan parah nanti di waktu sakaratul maut. Jadi pesan saya, bertobat sebelum mati, bertobat dari itu semua, dari ucapan kamu itu, ucapan yang ngaco dan ngaur, yang sesat. Cabut ucapan itu, atau kamu akan tahu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas komen kamu yang berdampak negatif buat orang yang menontonnya. Makanya sobat, kita berharap agar netizen bisa teredukasi, dan juga netizen juga bisa menyadari bahwasannya tayangan itu cuma settingan belaka. Dan kita berharap juga agar channel-channel yang mengkritik terhadap penggerebekan dukun santet settingan ini tetap bertahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada netizen, kepada subscriber, agar jangan sampai tertipu. Karena setiap hari muncul lagi netizen baru, subscriber baru di channel tersebut, dan mungkin masyarakat luas yang bisa mengkonsumsi acara tayangan dukun santet tersebut. Jangan sampai tertipu. Dan ini memang kalau kita lihat, apabila masyarakat kita tertipu, ini tentunya adalah tayangan yang bisa membodohkan publik. Dan juga tayangan gerebek dukun santet ini akan memunculkan image yang jelek terhadap pandangan negara tetangga lain, bahwasanya di Indonesia sedang darurat dukun santet. Ini tentu tak bagus sobat. Kira-kira itu pesan-pesan yang kita berikan dari konten hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas settingan semuanya. Enggak, itu sampah. Saya nggak ngomong ke orang-orang seperti itu. Saya ngomong ke
teman-teman saya, orang-orang pintar, penonton channel saya. Tujuannya apa? Membodohi Anda. Tujuannya apa? Ya membodohi Anda. Sampai ada acara settingan, terus jalan. Udah tahu settingan ditonton. Sosial drama. Tujuannya apa? Ya jadi bodoh.